Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Rapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenunmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Yeremia ditulis ketika bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel. Yeremia mengirim surat untuk memberikan pengharapan tentang adanya kelepasan setelah 70 tahun. Secara khusus, pasal ini menyatakan tentang shalom, yaitu damai sejahtera, dan bagaimana bangsa Israel menemukannya. Kesejahteraan hanya akan diraih ketika bangsa Israel taat kepada Tuhan. Maka dari itu selalu ada tuntunan Tuhan di tengah-tengah segala tantangan. Yeremia adalah salah satu nabi perjanjian lama yang bernubuat di Yehuda pada tahun 626 sampai 586 sebelum Masehi. Ia menyampaikan nasihat kepada umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel yang kala itu menyakiti hati Tuhan melalui penyembahan berhala mereka. Ya, jadi ini adalah akibat daripada mereka menyakiti hati Tuhan melalui penyembahan berhala mereka. Itu bisa kita lihat dalam Yeremia ya pasal 7 sampai pasal 10. Juga diminta untuk tidak mempercayai nabi palsu yang menyampaikan nubuatan-nubuatan yang menyesatkan. Dan akhirnya Yeremia menegaskan supaya umat Tuhan tidak lagi mengandalkan manusia, melainkan melihat Tuhan sebagai Allah satu-satunya. Sejarah mencatat pelayanan Yeremia sebagai nabi Tuhan dalam 3 periode penting, yaitu pertama ketika Yosua menjadi raja Yehuda dan melakukan reformasi agama, namun merosot seiring dengan penjajahan kerajaan Babilonia yang dimulai pada tahun 604 sebelum Masehi. Kedua, pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, yaitu pada tahun 609 sampai 598 sebelum Masehi, yang tidak mampu membawa Israel pada masa kejayaan karena tetap dalam cengkeraman Babilonia. Dan yang ketiga, masa pembuangan di Babilonia pertama yang terjadi pada tahun 597 sebelum Masehi. Pada masa pembuangan ini umat Israel sangat menderita karena mereka tidak diperkenankan untuk beribadah kepada Tuhan. Penderitaan orang Israel
karena terjajah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang disampaikan Yeremia yaitu, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Dinyatakan pada saat umat Tuhan berada dalam pembuangan Babilonia, di mana Nebukadnezar menjadi raja kala itu. Orang Israel terjajah, namun mereka diminta untuk mendoakan kota di mana mereka tinggal, bukan saja demi kesejahteraan kota tersebut, namun demi kesejahteraan umat Allah yang tinggal di kota itu. Mengapa Tuhan memakai Yeremia untuk menyampaikan maksud kehendaknya bagi umat Tuhan yang berada di pembuangan Babel? Karena ya ada janji akan kepastian jawaban, ya. Baru Allah meminta bangsa Israel untuk menikmati kehidupan di pembuangan. Bahkan diminta untuk mendoakan kesejahteraan atau shalom kota di mana mereka diam dalam pembuangan. Mereka diminta untuk menikmati shalom sampai pada akhirnya nanti keluar dari pembuangan setelah 70 tahun. Inilah rancangan Allah yang berbeda dengan nubuatan-nubuatan palsu pada waktu itu yang berkata bahwa pembuangan tersebut hanya sebentar. Jadi itulah kebenaran yang disampaikan oleh Yeremia, sehingga mereka yakinlah akan rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rancangan Allah bukanlah ya kecelakaan bagi siapapun. Sebab Allah itu baik dan selalu merancangkan yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya. Melalui Nabi Yeremia, Allah menyampaikan rencananya memulihkan umatnya dengan membawa mereka kembali ke Yerusalem, tanah perjanjian, setelah genap 70 tahun. Itu bisa kita lihat dari Yeremia 29 ayat 10. Memberi gambaran bahwa Allah telah menetapkan suatu batas atas masa penderitaan mereka, sehingga dapat dimengerti bahwa penderitaan bukanlah akhir dari rencana Allah, dan pasti akan ada akhirnya. Akhir rencana Allah adalah keselamatan atau shalom bagi umatnya. Bukan sekedar pemulihan dalam arti jasmani, tetapi lebih dari itu pemulihan secara rohani, yakni pemulihan hubungan mereka dengan Allah, sehingga mereka dapat bersukacita di dalam, ya, bersukacita di hadapan Allah dan menikmati berkat-berkatnya tanpa batas. Ada seorang berkata bahwa Allah setia pada janjinya dan izinkan penderitaan bagi umatnya karena kasih dan bersifat mendidik mereka supaya mengenal dan sadar kembali atas identitas mereka sebagai umat pilihan, sehingga perjanjian dengan Allah dipulihkan kembali. Jadi ini adalah ya penyadaran kepada bangsa Israel akan kesalahan yang mereka lakukan, di mana relasi mereka dengan Allah kurang baik karena mereka ya mencoba untuk menyembah Baal yang disembah oleh Babilonia pada saat itu, ya, dan akhirnya mereka mengalami penderitaan. Jadi ya melalui pemulihan inilah Yeremia mau katakan agar mereka hanya tertuju kepada Allah satu-satunya, yaitu Allah bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah berdaulat penuh atas rencananya, sebab semua yang terjadi pasti atas izinnya dan dalam kedaulatannya. Oleh karena itu, walaupun proses itu kurang menyenangkan dan kadang dirasakan seperti tidak adil, itu merupakan bagian rencana yang terbaik dari Allah dan pasti mendatangkan kebaikan. Maka Allah mengingatkan di dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa dia sangat mengetahui apa yang dirancangkannya bagi kekasihnya, namun juga menegaskan perbedaan rancangannya dengan rancangan mereka, seperti tingginya langit dari bumi, dengan menegaskan bahwa rencananya tidak mungkin gagal. Ya, jadi ini adalah meyakinkan bangsa Israel, begitu juga meyakinkan kita bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Walaupun kita mengalami pergumulan pada saat ini, yakinilah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Maka yakin ketika kita mengalami penderitaan pada saat ini hanyalah proses untuk memperoleh yang terbaik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka dalam proses itulah kita harus menunjukkan kesetiaan. Maka sering orang mengatakan jangan terlalu banyak protes dalam proses, tapi jalanilah proses itu dalam ketaatan kepada Tuhan, dalam ya mengandalkan Tuhan, dan tetap berjalan di jalan Tuhan. Karena yakinlah akhir daripada jalan Tuhan itu adalah sukacita. Akhir dari jalan Tuhan itu adalah shalom bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya walaupun itu adalah hal yang pahit, mari kita ingat itu hanyalah sebuah proses. Maka kita harus meyakini bahwa
ya rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, benar ketika kita menyatakan bahwa kita perlu memahami bahwa rencana indah Allah adalah indah dari sudut pandangnya dan bukan dari sudut pandang manusia. Sebab indah bagi manusia adalah ketidaknyamanan, ya. Ketika nyaman, nah inilah keindahan bagi manusia. Indah bagi manusia adalah ketika nyaman, sehat, semua tagihan terlunasi, tidak ada utang, tidak pernah sakit, memiliki ya pernikahan yang bahagia, memiliki anak-anak yang baik, hidup yang memiliki kepuasan, memiliki pekerjaan dengan gaji yang tinggi, dan mengharapkan berkat, kesuksesan, dan kemakmuran selama-lamanya. Jadi bukan rahasia lagi bahwa tidak ada orang yang suka atau mau menderita. Namun itulah bagian bagi orang percaya yang tidak dapat ditolak, walaupun pada hakikatnya penderitaan tetap menyakitkan dan tidak pernah mudah. Sekeras apapun manusia mencoba mempraktikkan prinsip-prinsip yang diimaninya, penderitaan tetap menjadi sebuah misteri dan karenanya membingungkan. Tetapi di balik penderitaan pasti terdapat suatu makna, karena pada dasarnya penderitaan adalah suatu proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga memerlukan kepercayaan kepada Allah dan tentunya kesabaran dari umatnya. Jadi saudara yang terkasih, benar ya, siapapun kita pasti tidak ingin mengalami penderitaan, mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Sering ya rasa nyaman itu ya benar-benar adalah nyaman ketika tidak ada permasalahan dalam hidup kita. Tapi sesungguhnya walaupun banyak pergumulan dalam kehidupan kita, banyak penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita, kita merasa nyaman. Karena apa? Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Dalam Tuhan kita yakini ya bahwa pergumulan itu bisa menjadi batu loncatan bagi kita untuk memasuki sukacita yang akan Tuhan berikan kepada kita. Maka itu hanyalah proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maka yang perlu bagi kita sebagai umat Tuhan, kita harus ya tentunya merespon itu semua ya dengan kepercayaan kepada Allah dan tentunya kesabaran juga dalam segala kehidupan kita. Maka sabarlah. Ya, dan kita harus tetap berdoa, bertekun di dalam ya kebenaran firman Tuhan, maka yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, sekali lagi, rasa nyaman yang kita miliki bukan karena tidak ada pergumulan, tapi rasa aman yang kita miliki itu adalah karena kita berada di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, sabar akan pengharapan di dalam Tuhan. Maka saudara yang terkasih, Allah memberitahu apa yang dianggap perlu manusia ketahui, namun merahasiakan juga apa yang menurut dia tidak perlu manusia ketahui. Orang percaya perlu meresponi ujian penderitaan sebagai bagian dari panggilan mereka, dan dengan demikian menjalani apapun dengan fokus yang senantiasa tertuju kepada Tuhan, sehingga iman mereka tetap berfungsi dengan sebagaimana semestinya. Penderitaan yang diizinkan oleh Allah mempunyai tujuan, sehingga perlu orang percaya meresponinya dengan benar, sebab Tuhan itu dekat umat yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Alkitab lebih jelasnya memberi suatu kepastian yang seharusnya menghiburkan orang percaya dalam keadaan penderitaan yang mereka alami. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi inilah yang menjadi jaminan bagi kita. Ya, kita yakini bahwa ya lebih jelasnya ya kita harus percaya. Karena apa? Kita ketahui sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah yang dikatakan dalam ya Roma pasal 8 ayat 28, bahwa ya kita ketahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Inilah hal yang sangat luar biasa. Ya, kata tahu di sini menunjukkan sebuah kepastian iman bahwa Allah memegang kendali atas aspek yang berhubungan dengan hidup umatnya,
Maka muncul kata segala sesuatu sehingga memberi penegasan bahwa dia turut bekerja di dalam hal yang seolah-olah buruk sekalipun untuk menetapkan yang terbaik dalam kehidupan orang percaya, yaitu mereka yang ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kristus telah menderita dan mati di kayu salib demi rencana Bapa bagi dunia ini, dan kita tidak dapat menjadi serupa dengan Kristus tanpa mengalami penderitaan. Maka saudara yang terkasih, yakinilah dengan iman percaya kita bahwa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan orang yang percaya. Maka sebagai orang percaya, percayakanlah masa depan kita, proses kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita hanya di dalam kuat kuasa Tuhan. Maka semua itu akan mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita tahu bahwa kedaulatan Allah terdapat di dalam hubungannya dengan karya penciptaannya. Maka langit dan bumi dan segala sesuatu adalah miliknya. Ia berjubahkan otoritas mutlak atas malaikat-malaikat di surga dan manusia di bumi. Ia memegang segala sesuatu dalam kuasanya dan menentukan akhir dari segalanya sebagaimana mereka telah ditentukan untuk demikian. Ia memerintah sebagai raja dalam arti yang sebenar-benarnya, dan segala sesuatu tergantung padanya, dan segalanya harus melayani dia. Di tengah penderitaan apapun, kesadaran akan kedaulatan Allah seharusnya menjadi dasar orang-orang percaya untuk tetap bergantung penuh pada rencana Allah dan tetap melihat terang di tengah kegelapan. Jadi itulah hidup orang yang percaya, bahwa orang percaya tidak akan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, tapi orang percaya akan mengalami kepastian dalam pengharapan kepada Tuhan. Maka jangan ragu untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita, dan Tuhan pasti sanggup memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, apa yang menjadi refleksi melalui khotbah kita ini? Yang pertama, hidup sebagai orang terjajah tentu tidak menyenangkan. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Namun dalam keadaan apapun, sebagai orang percaya adalah tidaklah bijak jika tidak menunjukkan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Suasana yang tidak menyenangkan bukanlah alasan untuk tidak hidup dalam damai sejahtera. Artinya baik dalam keadaan mereka ataupun terjajah, umat Tuhan harus hidup dalam damai sejahtera. Orang percaya tidak bisa berubah kasih setia pada Tuhan hanya karena suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Inilah prinsip hidup yang harus nyata dalam diri setiap orang yang percaya keadaan kepada Tuhan. Baik orang Israel maupun orang Kristen, kehidupan dalam damai sejahtera adalah hal yang patut nyata. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan ini menjadi hal yang harus direnungkan secara serius, yaitu usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ada upaya yang harus dilakukan, yang tentunya ketika keadaan tidak memungkinkan harus tetap dinyatakan kesejahteraan atau shalom. Merupakan suatu keadaan yang begitu indah, dan harus tercipta suasana yang demikian dalam kehidupan orang percaya. Untuk mencapai keadaan itu ada kata usahakanlah, yang berarti mengupayakan keadaan damai sejahtera itu nyata dalam kehidupan sehari. Jadi ya, dalam situasi yang tidak baik pun kita upayakan, kita usahakan keadaan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Itu bisa terjadi ketika kita, seperti apa yang kami katakan tadi, tetap meyakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan kita ingat, kehidupan orang percaya ya bukan berakhir di dalam penderitaan, tapi hidup orang percaya justru akan dibenangkan dari penderitaan sehingga menerima sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sama seperti Kristus, bahwa kehidupan Kristus tidak selesai dengan kematiannya, tapi dia dibangkitkan dan dia naik ke surga. Di sanalah dia di dalam kekekalan, di sanalah dia bertahta dalam kerajaannya. Maka yakinilah bahwa penderitaan kematian itu bukan akhir kehidupan orang percaya, tapi yaitu awal memasuki kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan sukacita yang telah disediakan Allah di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, nyatakanlah kesetiaan kita, nyatakanlah iman kita, dan kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan tidak ada alasan situasi yang tidak baik membuat hubungan kita tidak baik dengan Tuhan. Tapi walaupun situasi kita tidak baik, tapi hubungan kita harus tetap baik
bersama dengan Tuhan. Karena ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, dalam situasi yang tidak baik itu pun Tuhan bisa ubahkan menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Baru yang kedua yang menjadi refleksi, ya, janji akan kepastian pemulihan. Ayat 14, dalam keadaan yang sulit, suatu hal yang dapat membuat kita tenang adalah adalah berada di dekat Tuhan. Dengan bersandar pada janjinya, kita dapat melangkah. Tuhan pasti akan mendengar tatkala kita berseru kepadanya dalam doa. Marilah kita terus arahkan pandangan pada Tuhan dan janji-janjinya. Kembalilah pada Tuhan dari taatan kita, sehingga kita memiliki kekuatan di tengah tantangan hidup. Jadi sama seperti yang diharapkan dari bangsa Israel, mereka harus mengalami pertobatan, mereka harus bersandar kepada Tuhan, mereka harus mengandalkan Tuhan. Sehingga mereka mengandalkan Tuhan, maka yakinlah Tuhan akan pulihkan mereka. Maka ada waktu yang telah ditentukan, yaitu 70 tahun. Ini bukan waktu yang singkat, ini adalah waktu yang lama. Tapi yakinlah, walaupun itu adalah waktu yang lama, tapi Tuhan telah menetapkan bahwa ketika nanti sudah 70 tahun, mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Maka janji Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak membiarkan kita dalam pergumulan itu. Ya, memang kita orang percaya pasti mengalami pergumulan. Tapi yakinlah, Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam pergumulan itu. Tapi Tuhan akan menguatkan kita, ya, memberikan kepastian kepada kita bahwa Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, yang menjadi refleksi yang ketiga, ya, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun dan dalam posisi atau kedudukan sebagai apapun, kita haruslah berbuat aktif dan positif. Kita bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa dan negara yang dimulai dari kesejahteraan kita dan keluarga kita. Ingatlah betapa sering kita bersungut dan menyalahkan lingkungan, pemerintah, bangsa dan negara atas kesusahan kita dan keluarga kita. Saat ini Tuhan meminta kita untuk mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan kota dan bangsa kita. Jadi ini adalah tugas kita sebagai orang percaya. Maka dimanapun orang percaya harus menjadi berkat, dimanapun orang percaya harus menghadirkan shalom daripada Allah. Maka tugas kita juga bukan hanya mendoakan gereja kita, bukan hanya mendoakan keluarga kita, tapi tugas kita juga adalah mendoakan negara ini, mendoakan pemerintah kita. Kalau pemerintah kita berlaku adil dan takut kepada Tuhan, maka ya masyarakatnya pasti penuh dengan damai sejahtera, pasti akan mengalami kemakmuran di dalam kehidupannya. Maka ini tugas kita. Ya, satu sisi boleh kita protes, tapi bukan hanya protes, tapi satu sisi kita juga harus mendoakan pemerintah kita, sehingga pemerintah kita memiliki hikmat daripada Tuhan, sehingga dia bisa ya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi ya dikatakan bahwa ya kita akan mengalami resesi keuangan di tahun-tahun ini. Tapi ya yakinilah, kita sebagai orang percaya, mari kita berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan ya pemikiran hikmat kepada presiden kita, kepada pemerintah kita, dari ya yang terendah kepada yang lebih tinggi. Dan ini adalah tugas kita, saatnya kita mendoakan. Karena apa? Kita yakini ya kuasa doa itu besar. Ya, maka ini adalah tugas kita. Maka dimanapun kita berada, dari ruang kecil, kita harus menjadi pendoa-pendoa di lingkungan kita, dimanapun kita berada, bahwa orang percaya itu adalah menjadi berkat, menjadi terang, dan menghadirkan shalom daripada Allah. Inilah tugas kita. Maka saudara yang terkasih, yang menjadi refleksi yang keempat, firman Tuhan memuat janji bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Apabila kita rindu melihat janji Tuhan ini digenapi dalam kehidupan kita, caranya adalah dengan menjalani kehidupan hari ini dengan sebaik-baiknya. Tidak peduli bagaimana suramnya hari-hari kemarin, hari ini adalah masa lalu bagi esok hari. Dengan menjadi setiap hari di depan dengan baik, tanpa sadar kita sudah mendekati penggenapan janji Tuhan, yakni masa depan yang penuh harapan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu yang kita lihat hari ini, tetapi kita bisa mengubah masa lalu yang kita lihat esok hari. Jadi ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yakinlah hari-hari kita adalah hari-hari yang baik ketika kita bersama dengan Tuhan. Baru yang terakhir yang menjadi refleksi bagi kita, ya orang-orang percaya harus tetap sepenuhnya mempercayai rancangan
dan kesetiaan Allah dalam kondisi penderitaan sekalipun, sebab Allah berdaulat atas rencananya dan menyadari bahwa rencana Allah bukan bertujuan untuk mencelakakan umatnya, tetapi untuk kebaikan mereka, yakni tujuan rencana Allah adalah untuk keselamatan umatnya, sehingga perlu dan harus memandang penderitaan dari sudut pandang Allah dan hidup dalam pengharapan akan penggenapan janji Allah, sebab Allah adalah setia pada umatnya. Jadi mari saudara yang terkasih, ya, orang yang percaya harus tetap sepenuhnya mempercayai rancangan dan kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita yakin seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, maka Tuhan tidak bertujuan untuk mencelakakan umatnya, tapi untuk kebaikan umatnya, yaitu ya rencana Allah adalah keselamatan bagi umatnya. Maka saudara yang terkasih, mari kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita lihat dari sisi Allah, sehingga yang tidak baik itu pun kita bisa melihat bahwa di balik ini semua ada kebaikan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka orang percaya tidak ada alasan untuk ya menyerah, tapi orang percaya pasti tetap memiliki alasan untuk berserah hanya dalam kuat kuasa Tuhan. Tuhanlah memberkati kita, Tuhan yang selalu menyertai dalam segala kehidupan kita. Salam.